Langsung saja kita bergabung ke Geraha BNPB untuk mengikuti jalannya konferensi pers terkait perkembangan terkini COVID-19. Kapasitas yang ada di pemerintah, yang berada di dunia usaha, dan berada di seluruh masyarakat. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ini bekerja berdasarkan pada 6 arahan Presiden dalam rangka untuk membendung penyebaran COVID-19. Keenam arahan tersebut yaitu: pertama, pengujian sampel harus dilaksanakan secara masif dengan pelacakan yang lebih agresif dan diikuti oleh isolasi yang ketat. Yang kedua, masyarakat diharapkan mulai menggunakan layanan konsultasi medis dengan menggunakan teknologi untuk mengurangi kunjungan ke rumah sakit dengan resiko terpapar, tertular oleh orang lain. Gunakanlah layanan-layanan telemedicine yang saat ini sudah banyak disediakan. The potential capacities of government that exist in the business world and in the entire society. This COVID-19 task force is working based on President's 6 directives in order to stem the spread of COVID-19. The 6 directives were: first is the sample testing must be carried out on a massively scale with more aggressive tracking and followed by strict isolation. The second, the people are expected to use medical consultation service using technology to reduce hospital visit with the risk of being exposure, contact by other people, using telemedicine service that have been provided. Yang ketiga, hendaknya seluruh gugus tugas, baik yang di pusat maupun yang di daerah, mampu melaksanakan komunikasi yang efektif, yang detail, baik, dan transparan kepada semua pihak. Yang keempat, pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan penegakan hukum yang baik, sudah barang tentu dibantu oleh aparat negara, agar masyarakat dapat berdisiplin dengan kuat untuk menghadapi pandemi COVID-19. Semua pihak harus memberikan jaminan arus logistik yang lancar, mulai dari pusat sampai ke daerah, dari gudang-gudang logistik sampai ke daerah. Dan yang keenam, berbagai kebijakan stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah haruslah betul-betul tepat sasaran dan fokus pada pemutusan rantai penularan COVID-19. The third, the task force both at the central and regional level are capable of carrying out effective, detailed, and good and transparent communication to all parties. The fourth, the local government is expected to carry out good law enforcement exercised by state officials so that the community can be strong, disciplined, so we can prevent the pandemic COVID-19. All parties must provide a steady stream of logistics from warehouses to the area. And the sixth, various economic stimulus policies provided by the government should be well targeted and focus on breaking the chain of transmission of COVID-19. Saudara-saudara, COVID-19 hanya dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dan semangat gotong royong melalui upaya untuk menemukan sumber penularan dan mengisolasinya dan mencegah terjadinya penularan pada orang lain, terutama pada kelompok yang rentan karena kondisi kesehatannya. Untuk itu berbagai upaya dalam rangka menemukan sumber penyebar dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya yang pertama adalah dengan melakukan pemantauan pada setiap orang yang memiliki riwayat bepergian dari daerah epicenter, baik di luar negeri
maupun dari wilayah epicenter yang berada di dalam negeri. Kami menghimbau agar mereka yang berasal dari daerah epicenter menyadari diri, meskipun tidak ada keluhan sakit apapun, atau ada keluhan sakit, batuk, demam yang ringan. Sadari bahwa berpotensi untuk membawa virus ini. Oleh karena itu, lakukan isolasi diri selama 14 hari dengan tetap di rumah. Dan gunakan masker serta menjaga jarak. Ladies and gentlemen, COVID-19 can only be prevented by strong discipline and mutual cooperation through effort to find the source of spread and isolate and prevent transmission to others, especially in vulnerable groups because of their health condition. For this reason, various efforts to find source of dissemination have been carried out in several ways. The first being to monitor every person who has a history of traveling from epicenter area but abroad and from epicenter territories within the country. We urge those who are originating from the epicenter of self-awareness, although there were no complaint of any pain or complaint of coughing, no fever. Realize that has the potential to carry this virus. Therefore, isolate yourself for 14 days while staying at home and use the mask and keep distance. Yang kedua, melakukan penelusuran kontak dari pasien COVID-19 yang telah terkonfirmasi positif laboratoriumnya melalui PCR dan tengah dirawat di rumah sakit atau melaksanakan isolasi mandiri. Kementerian Desa telah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan menyiagakan desa, kelurahan, atau nagari, dengan membentuk relawan-relawan desa, dengan menyiapkan tempat isolasi, tempat karantina untuk kelompok masyarakat desa yang berisiko, dengan mengkoordinasikan dengan aparat desa yang lainnya, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, Babinsa dan Babin Kantipmas, bidan desa, untuk bersama-sama masyarakat membangun desanya menjadi benteng pertahanan COVID-19 yang mandiri dan efektif, dengan berbasis pada kekuatan masyarakatnya sendiri. The second conducting contact tracing of COVID-19, which is as confirmed positive laboratory reports via PCR and is being treated in hospital or carrying out independent isolation. The village ministry has various policies by alerting village, kelurahan or nagari, by forming village volunteers, by preparing a place for village volunteer isolation and quarantine, place for village community groups at works by coordinating with other village officials, with community leaders, religious leaders, Babinsa and Babin Kaptimas, village bitwise to work together with the community to build their village into a fortress of COVID-19. That is the independent and effective with based on the strength of his own society. Kemudian langkah-langkah untuk mencegah penularan COVID-19 dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, disiplin untuk tetap tinggal di rumah. Untuk umat Muslim, sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Inilah saatnya kita menjalankan ibadah Ramadan bersama keluarga. Karena kita tidak pernah tahu siapa orang yang berada di luar yang membawa virus. Banyak orang tanpa gangguan yang tidak bisa kita bedakan dengan mata biasa. Yang kedua,
Gunakan masker jika terpaksa keluar rumah, dan batasi waktunya jika terpaksa keluar rumah. Hindari kerumunan. Hindari naik kendaraan umum dengan penumpang yang penuh. Jika terpaksa harus membeli makanan di luar rumah, maka beli dan makanlah di rumah. Usahakan menggunakan jasa pengantaran kalau memang membutuhkan sesuatu untuk dibeli di luar. Dan segera pulang. Sesampai di rumah, lepas masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, serta ganti dengan masker yang baru. Steps to prevent the COVID-19 infection can then be taken in various ways. The first is discipline to still stay at home. For the Muslim people will be entering Ramadan, it's time we run Ramadan together with family because we never know who is out there with the virus. There are a lot of people without distraction that we cannot discern from the ordinary eye. The second, use a mask if it's necessary to leave the house. Avoid the crowd. Avoid using public transportation with full passenger. If you have to buy food outside, then buy and eat at home. Use delivery if you need something to buy outside and go home immediately. At home, remove your mask. Wash your hands with soap and running water and replace the mask with the new mask. Yang ketiga, mari kita lindungi kelompok rentan. Saudara kita yang berusia lanjut, saudara kita yang berpenyakit kronis, misalnya tekanan darah tinggi, kencing manis, asma, kanker, TBC, dan lain-lain. Karena mereka inilah yang sangat rentan dan dapat berakibat fatal manakala terinfeksi COVID-19. The third, let's protect the vulnerable group, our already brother and sister, our brother and sister with an chronic ailment, for example, high blood pressure, switch B, asthma, cancer, TBC, and etc. Because they are the most vulnerable and can be spread with the COVID-19.